Malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 8 ini terkait dengan chapter 8 dengan decision making proses. Di sini tim kami ada Mbak Dian dan juga ada Mbak Tias dan saya sendiri dengan Nopi. Jadi untuk pembahasan chapter 8 ini akan kita mulai. Yang pertama itu akan dibahas oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Oke, boleh next, Mbak. Ya, untuk pembahasan kali ini Innovation Decision Process itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu knowledge, yang kedua persuasion, kemudian yang ketiga ada decision. Nah, decision itu terbagi menjadi dua, ada reject atau accept. Kemudian yang keempat ada implementation, yang terakhir ada confirmation. Next, Mbak. Oke, untuk 7 step of rational decision making, itu yang pertama ada define problem, kemudian kedua identify target, yang ketiga develop alternative solution, yang keempat evaluate solution, yang kelima select best solution, kemudian yang keenam implement decision, dan yang ketujuh evaluate the decision. Next, Mbak. Nah, ini menurut notes di tahun 1984, jadi discuss this rational and logical models of decision making as the normative model recommend for executive in most management textbooks. This normative model include 5 steps. Jadi eh, normatif model ini terbagi menjadi 5. Itu ada formulation, concept, development, detailing, evaluation, and implementation. Next, Mbak. Untuk alternatif to rational model. Jadi menurut Marx and Simon di tahun 1958, di dalam bukunya Simon 1960, who's characterized the traditional approach to decision making as an optimizing model in which decision makers are attempting to find the single best solution to an organizational problem. They believe that it is more realistic to look at organizational decision making as a satisfying process in which the search in not for a single optimal solution, but for a solution that will work well enough for dealing with the situation. Next, Mbak. Nah, ini untuk descriptive model of small group decision making. Itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu orientation, yang kedua itu conflict, ketiga emergence, yang keempat ada reinforcement. Nah, di sini untuk tipologi of small group decision path types itu ada 3. Jadi yang pertama adalah unitary sequence path, itu frekuensinya kurang lebih sebanyak 23%, di mana group interaction generally follow with traditional sequence of orientation, problem analysis, solution, and reinforcement. Kemudian untuk yang tipe yang kedua, complex cycling path, itu frekuensinya sebanyak 47%. Jadi di mana group interaction consisted of multiple problem solution cycles. Kemudian yang ketiga adalah solution oriented path, frekuensinya sebanyak 30%. Uh, Explanationnya, group interaction involve no activity related to problem definition or analysis. Thanks, Mbak. Oke, untuk effective small group decision making, Jenny study number of historically noteworthy decision disaster X the Kennedy administration decision to invade Cuba at the Bay of Pigs and conclude that interaction in this group was characterized by the property of grouping. Oke, ini selanjutnya nanti akan dibantu jelaskan oleh Mbak Tias. Iya, terima kasih Mbak Dian.
Mungkin saya akan mau melanjutkan untuk mengenai gejala berpikir kelompok atau groupthink ya. Groupthink itu terjadi ketika keputusan yang dibuat itu menghambat kreativitas atau tanggung jawab individu. Eh, untuk gejala grouping yang pertama yaitu ilusi kekebalan yang yaitu merupakan keyakinan bahwa tidak ada yang salah dalam kelompok. Keyakinan yang membenarkan diri sendiri bahwa kebaikan kelompok itu memang tidak tercela seperti itu. Yang kedua yaitu ilusi mortalitas merupakan keyakinan yang membenarkan diri sendiri bahwa kebaikan kelompok itu tidak dicela. Yang ketiga stereotip yaitu mengkategorikan orang lain di luar kelompok dengan cara menganggap pandangan mereka itu tidak dapat diterima. Yang keempat, sensor diri, yaitu pengekangan secara terang-terangan anggota kelompok untuk tidak memberikan pendapat bertentangan dengan pemikiran yang ada dalam kelompok tersebut. Untuk yang kelima, ilusi ketidakteraturan, yaitu pernyataan persetujuan kelompok, sementara keraguan dan ketidaksepakatan pribadinya itu ditekan. Yang keenam, tekanan langsung terhadap para pembangkang, yaitu kekuatan koresif yang mewajibkan anggota kelompok untuk berperilaku serupa. Yang ketujuh, ketergantungan pada penjaga pikiran dan yang ditunjuk sendiri, yaitu perlindungan kelompok dari informasi yang bertentangan dari pengaruh luar. Next, Mbak. Ya, di sini ada teori fungsional yang berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang efektif itu tergantung pada kelompok yang melakukan fungsi-fungsi penting melalui komunikasi kelompok. Yang pertama, kelompok harus memiliki pemahaman yang benar tentang permasalahan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kelompok itu harus menentukan karakteristik minimal yang diperlukan agar eh, alternatif apapun itu dapat diterima. Yang ketiga, kelompok harus mengidentifikasikan serangkaian alternatif yang relevan dan realistis. Yang keempat, kelompok harus hati-hati memeriksa alternatif sehubungan yang setiap karakteristik yang diperlukan yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir, kelompok harus memilih alternatif yang paling memungkinkan untuk mempunyai karakteristik yang diinginkan. Next, Mbak Novi. Di luar proses kelompok rasional, itu ada teori yang memang diajukan ya untuk membantu mempertimbangkan isu-isu rasional, yaitu teori konvergensi simbolik, seperti contohnya Bormann pada tahun 1996, di mana teori ini mempertimbangkan peran komunikasi seperti cerita dan lelucon dalam menciptakan perasaan identitas kelompok. Next, Mbak. Di sini ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa kondimen ya. Yang pertama memang pengaruh partisipasi itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Ada model proses partisipasi, ada penerapan partisipatif dan demokrasi dalam organisasi dan tempat kerja. Di luar itu juga keputusan dalam menggunakan sistem manajemen pengetahuan. Next, Mbak Novi. Next, Mbak. Next, Mbak. Oke. Di sini ada pengambilan keputusan secara afektif ya. Secara afektif itu yaitu memang menekankan pentingnya kebutuhan dan kepuasan manusia terlebih dahulu, sedangkan untuk tujuan perusahaan itu dinomor dua kan. Di situ bisa dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan secara model afektif itu kepuasan itu memang dibutuhkan untuk tingkat tinggi. Jadi maksudnya seperti ini, kegiatan organisasi dalam mengambil keputusan harus selalu melibatkan karyawan sebagai salah satu faktornya. Yang penting pengambilan keputusan itu membuat karyawan bahagia, membuat karyawan puas, karena kalau mereka bahagia dan puas, mereka akan termotivasi sehingga akan mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Next, Mbak. Next, Mbak. Oke.
Untuk selanjutnya yaitu pengambilan keputusan partisipasi dalam model kognitif. Di situ bisa dilihat bahwa dalam pengambilan keputusan secara kognitif itu menekankan pada partisipasi dalam pekerjaan, baik itu arus informasi ke atas maupun arus informasi ke bawah. Di situ diharapkan dari berbagai informasi, dari banyaknya informasi yang diketahui oleh karyawan, sehingga mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sangat penting, yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas, juga akan membuat kepuasan kerja mereka. Next, Mbak. Di situ bisa dilihat untuk penerapan itu ya partisipatif dalam organisasi dan juga organisasi tempat kerja. Dalam pengambilan keputusan di dalam tempat kerja itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan mulai dari percakapan santai hingga sistem formasi dan kepemilikan karyawan. Apa sih kalau untuk manfaatnya ya dari demokrasi workplace demokrasi itu yang pertama memang upah dan tunjangan kerjanya lebih baik. Yang kedua, produktivitasnya lebih tinggi. Yang ketiga, tempat kerjanya lebih aman. Yang keempat, mengurangi kesenjangan gaji. Yang kelima, kohesi sosial yang lebih besar dan juga untuk pengakuan terhadap kehormatan dan juga martabat. Di situ ada 4 paradoks ya dari demokrasi partisipatif. Yang pertama yaitu structure. Structure itu melibatkan bagaimana demokrasi organisasi itu direncanakan, dirancang, dan juga diformasikan. Apa sih yang harus diberitahukan kepada karyawan untuk paradoks struktur ini, yaitu bersikaplah spontan, kreatif, vokal, dan tegas dengan cara yang telah direncanakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu agen mengenai rasa tanggung jawab, otonomi, dan kerjasama individu dalam sistem partisipatif. Kita harus menekankan kepada karyawan bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri, yang penting untuk tujuan perusahaannya tercapai. Yang ketiga untuk identitas, yaitu mengenai isu inklusi, batasan, dan kepentingan dalam sistem partisipatif. Jadi mereka ditekankan untuk menjadikan pengelolaan diri untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu kekuatan. Yang kekuatan itu bagaimana kontrol dan kepemimpinan dilaksanakan dalam sistem partisipatif ini. Jadi mereka memang ditekankan untuk menjadi seorang yang mandiri. Next, Mbak. Oke, yang terakhir ini tentang knowledge management system, yaitu sistem di mana yang mengatur dan berbagi pengetahuan dalam suatu organisasi. Tujuannya, ya, tujuannya adanya knowledge management system yaitu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Untuk knowledge management system ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan perangkat lunak, database, atau mungkin komunikasi keduanya. Di situ dapat dilihat bahwa ada 7 komponen sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu pekerja pengetahuan, di mana pakar materi pelajaran dan pembuat konten di dalam suatu organisasi itu. Yang kedua yaitu dasar pengetahuan, yang merupakan tempat penyimpanan pusat dan semua aset dan juga sumber daya pengetahuan. Yang ketiga, manajemen konten dan alur kerja, di mana alat yang diperlukan untuk membuat konten berkolaborasi itu sudah ditentukan di dalam knowledge management system. Yang keempat tentang taksonomi. Taksonomi itu adalah sistem logis yang mengatur dan mengkategorikan informasi tersebut. Yang kelima, pencarian dan juga pelaporan, yaitu suatu sistem untuk membantu menemukan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang keenam, mengenai analisis dan laporan yang berisi tentang data komprehensif dan juga real time, tentang keterlibatan dan pengalaman pengguna. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kontrol akses, di mana semua mengatur tentang izin untuk menambahkan, melihat, mengedit, maupun menggunakan akses pengetahuan. Demikian dari saya, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nopianti. Terima kasih.
tadi suaranya belum ada. Oke. Ini terkait dengan resop pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada klasik, di mana pengambilan keputusan ini itu ditempatkan pada prosedur yang melaluinya pengambilan keputusan dapat mencapai solusi optimal seefisiensi mungkin. Yang selanjutnya ini dengan human relation atau dengan hubungan dengan manusia, di mana partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dipandang sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, tadi yang pertama itu tentang klasik untuk pengambilan keputusan untuk resumenya. Jadi, yang pertama itu klasik, yang kedua itu human relation, dan yang ketiga, sorry, ini yang ketiga adalah human research yang tentang human research. Suaraku kedengeran nggak? Mohon maaf. Dengar Mbak, tapi belum share screen ya. Oh, belum ada share screen ya. Oke, sebentar. Share screen. Nah, oke, ini terkait pendekatan pengambilan keputusan. Ya, ini ada 7, sorry, ada 6 di mana yang pertama itu adalah klasik. Klasik ini adalah pengambilan keputusan melalui yang ditempatkan secara prosedur melalui pengambilan keputusan dapat mencapai solusi optimal seefisien mungkin. Dan yang kedua ini dengan human relation, di mana partisipan ini pengambilan keputusannya dipandang sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang lebih tinggi, misalnya kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang selanjutnya ini sumber daya manusia atau human research, di mana pengambilan keputusan ini berpartisipasinya adalah dalam proses pengambilan keputusan yang dipandang sebagai jalan untuk memperoleh informasi berharga dan karyawan untuk memenuhi kepastian implementasi keputusan organisasi yang efektif. Nah, selanjutnya ini adalah sistem. Sistem ini di mana pengambilan keputusan dipandang sebagai proses kompleks yang melibatkan banyak tahapan dan bervariasi. Ya, selanjutnya itu secara kultural atau pengambilan keputusan dipandang sebagai serangkaian praktek yang mencerminkan dan membentuk nilai-nilai dan asumsi organisasi. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusannya ini dengan cara kritis, yaitu pengambilan keputusan dipandang sebagai proses di mana manajemen dapat melakukan kontrol terhadap karyawan. Nah, itu tadi adalah resume untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini bila dilihat dari contoh yaitu best practice decision making dari BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari laporan tahun 2022, di mana indikator dan target di 2030 berdasarkan metadata TPB Bappenas. Nah, realisasi di tahun 2000 proposisi perempuan yang berada di posisi manajerial target 2030 adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Nah, bila dilihat di sini realisasi tahun 2022 adalah jumlah karyawan perempuan di posisi pejabat struktural sebanyak 337 orang dari total karyawan atau 32,24%. Nah, target improvement di 2023 adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan perempuan untuk menduduki posisi jabatan struktural BPJS Ketenagakerjaan. Penetapan pejabat struktural ditentukan melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, komite pendukung direksi. Direksi memiliki komite pendukung dan bersifat ad hoc. Pembentukan komite mengacu pada peraturan direksi nomor per dir
1706/2020, di mana Komite Manajemen Risiko Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor Perdir 1706/2020. Keanggotaan komite itu komite terdiri dari seluruh direksi sesuai bidang dan tanggung jawabnya. Nah, fungsi komite adalah memberikan konsultasi kepada direksi, khususnya direktur utama guna pengambilan keputusan pada tingkat strategis menyangkut kebijakan manajemen risiko dan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan maupun investasi, serta hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum eh, tercakup dalam prosedur normal. Nah, ini adalah terkait pelibat pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan analisis pola interaksi dan sifat keterlibatannya. Kami menggunakan berbagai metode pelibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, informasi yang relevan yang diperoleh pun dapat mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengambilan keputusan, serta melakukan evaluasi secara berkala guna mendorong peningkatan kualitas pelibatan. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu dari pemerintah, karyawan, dan juga peserta. Bila dilihat dari pemerintah, isu pentingnya adalah kepatuhan regulasi, kinerja ekonomi, anti korupsi, dan energi. Pendekatan dan frekuensinya adalah konsultatif, penyampaian pelaporan kinerja, kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan, dan pemenuhan kebijakan sesuai dengan regulasi. Nah, selanjutnya kerjasama dengan kementerian, Pemda, lembaga sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sosialisasi dengan tokoh masyarakat secara rutin setiap tahun. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 293 kegiatan sosialisasi bersama Komisi 9 DPR RI. Nah, dari karyawan sendiri, isu pentingnya adalah kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, keberagaman dan kesetaraan. Pendekatan dan frekuensi partisipasi pemenuhan hak-hak normatif dan pengembangan sumber daya manusia, employee gathering setiap tahun sekali, lalu rapat koordinasi direktorat secara rutin, serta kegiatan pembinaan personel setiap tahun. Nah, dari tadi adalah dari karyawan dan ini adalah dari peserta. Isu pentingnya adalah akses informasi dan layanan, pemasaran dan pelabelan, kerahasiaan peserta, layanan keselamatan, dan kesehatan peserta, serta layanan inklusif. Pendekatan dan frekuensinya, kalau dari peserta adalah partisipatif, kegiatan sosialisasi edukasi, dan campaign setiap tahun, lalu update informasi kepada peserta secara rutin. Nah, untuk pelibatan pemangku kepentingan, ini ada dari mitra kerja, masyarakat, dan juga media. Dari mitra kerja, isu pentingnya adalah kontrak kerja, di mana pendekatan dan frekuensinya ini adalah partisipatif, transparansi, kontrak kerja, pelaksanaan, evaluasi, kinerja setiap tahun, supplier dan vendor gathering sesuai dengan kebutuhan. Nah, pelibatan pemangku kepentingan dari masyarakat ini adalah isu pentingnya peningkatan kesejahteraan, pengaruh ekonomi tidak langsung dan juga anti korupsi. Pendekatan dan frekuensinya kalau dari masyarakat itu adalah partisipatif, pelaksanaan program tanggung jawab sosial setiap tahun. Nah, pemangku kepentingan dari media, isu pentingnya adalah keterbukaan informasi, lalu pendekatan dan frekuensi informatif, publikasi kinerja dan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, media gathering setiap tahun, dan media visit setiap tahun. Itu adalah pelibatan pemangku kepentingan best practice-nya dari BPJS. Nah, ini adalah jurnal-jurnal atau jurnal emisi ekonomi dan juga manajemen dapat dilihat. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kinerja pengambilan keputusan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi, literatur, review, pengambilan keputusan manajerial. Eh, Nah, ini adalah jurnal metode penelitiannya, metode penulisan artikel akademik menggunakan metode kuantitatif dan penelitian. Pelajari teori dan hubungan antar variabel melalui buku dan online melalui
Mendeley, Google Scholar, dan sumber online lainnya. Penelitian kualitatif sangat bergantung pada literatur dan asumsi metodologis, artinya harus digunakan secara induktif untuk menjawab pertanyaan yang dijuluki oleh peneliti. Alasan terpenting untuk melakukan penelitian kualitatif adalah pola pikir eksplorasi. Ini menurut Ali dan Lima Krishna di 2023. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah penelitian bertujuan untuk mengembangkan hipotesis tentang pengaruh variabel pada peramalan jangka panjang dengan kata kunci. Kata kuncinya itu adalah kinerja, pengambilan keputusan, kepemimpinan, komunikasi, dan juga motivasi. Nah, ini adalah kerangka berpikir jurnal. Kerangka berpikirnya itu berdasarkan rumusan masalah, penelitian teoritis, penelitian sebelumnya yang relevan, dan pembahasan pengaruh antara variabel. Kerangka kerja ini dikembangkan sebagai berikut. Ini ada 3 kerangkanya. Yang pertama itu adalah kepemimpinan, komunikasi, dan juga motivasi. Kepemimpinan ini adalah untuk pengambilan keputusan di mana semua mencakup semua akan bergantung pada kinerja. Ini untuk yang pertama itu adalah kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya itu adalah komunikasi dan juga yang ketiga adalah motivasi. Nah, ini adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah keterampilan kepemimpinan terus dikembangkan melalui pelatihan manajemen karena kepemimpinan yang kuat meningkatkan kinerja karyawan dan manajemen yang berkualitas dapat mempengaruhi kinerja tim dan memberikan arahan yang jelas. Lalu yang kedua, motivasi karyawan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas termasuk memastikan bahwa karyawan selalu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mengikuti program on the job training. Selain itu, motivasi juga dapat meningkatkan semangat kerja dan meningkatkan kinerja. Nah, yang ketiga ini adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Selalu terjalin dan meningkatkan kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan serta memudahkan atasan untuk memantau kinerja bawahannya. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja dalam menjelaskan persetujuan dan juga tugas yang perlu diselesaikan. Kepemimpinan adalah kemampuan mencapai kesepakatan dan komitmen terhadap tujuan bersama dan kebutuhan organisasi. Hal ini dicapai melalui kontribusi pengalaman dan kepuasan dari suatu kelompok kinerja di mana organisasi harus memiliki unsur-unsur individu yang bergabung membentuk kelompok dengan tujuan tertentu dengan menyusun aturan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan struktur administrasi. Nah, selanjutnya yang kelima hasil penelitian ini komunikasi terkait dengan peran pengambilan keputusan untuk memberikan individu dan kelompok informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan, membantu mereka menemukan dan mengevaluasi pilihan alternatif. Nah, yang sederhananya motivasi itu sendiri adalah salah satu hal terpenting untuk pengambilan keputusan agar keputusan yang dibuat oleh secara lebih efektif dalam satu keadaan atau situasi yang tujuannya untuk mempengaruhi dan mendorong seorang untuk melakukan atau bertindak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang diinginkan. Nah, selanjutnya, membuat keputusan yang tepat dapat memastikan kinerja yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendorong kemajuan, terlepas dari tugas apa yang dilakukan seorang atau posisi apa yang mereka berada. Faktor-faktor ini penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses. Nah, ini adalah video terkait dengan pengambilan keputusan. Every day, enormous amounts of decisions load upon us. A few of them might be insignificant, whereas others have a substantial impact on our lives. For example, which politician should I vote for? Should I get married? Is it time to change my job? One is pounded with so many decisions that it's impossible to make a flawless choice every time. However,
there are multiple ways to increase the possibility of taking good decisions. One particularly effective technique is critical thinking. Critical thinking is the objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment. This is a way of approaching a question that allows us to objectively deconstruct a situation, evaluate the hidden issues, such as bias and manipulation, in order to form the best judgment, rather than choosing an answer because someone told you so and it feels right. A person who uses critical thinking rigorously questions ideas and assumptions rather than accepting them at face value. They will always seek to determine whether the ideas, arguments, and findings represent the whole picture. Using the tools at their disposal, they'll tactically eliminate all the possibilities until left with the reliable information. There are various ways of approaching critical thinking, but here's a 5-step process that will help you solve problems of any category. 1. Work out your question. In other words, know what you're looking for. For example, if you're deciding whether to try out the newest diet plan that you've heard of, you should first formulate the situation with a logical view of what you're actually trying to accomplish by dieting, whether that's weight loss, having more energy, or better nutrition. This will help you know the root cause of the problem statement and help you decide on your actions. 2. Assemble your information. There's unlimited information out there in the world, and having a clear view of your question will help you determine the relevant part of it. If you're trying to decide on a diet to enhance your nutritional intake, you may seek advice from an expert or read about other people's reviews on the same topic. Gathering information helps you weigh alternative options, making you closer to an informative decision which meets your goals. 3. Apply the information. Ask yourself important questions. Is my interpretation of the information logically sound? Do I have a better alternative? How would it reflect upon my life? For example, let's say you receive an email by an unknown identity declaring you to be the lucky winner of $1 million. You should consider asking yourself the following questions. Do I assume the sender is telling the truth? Based on the evidence, is it logical to assume I'll win any money? 4. Implication analysis. Imagine electing a politician based on their promise to make gas cheaper. Initially, that sounds great. However, what about the long-term environmental effects? A decreased price of gasoline could lead to an increase in its consumption, leading to a huge surge in air pollution as an after effect that's important to think about. 5. Explore different points of view. One of the most critical tasks before taking a decision is to explore the full spectrum of viewpoints. Taking an opinion of the opposite mindset might explain some policies you might not have even thought of. This will allow you to explore alternatives, evaluate your own choices, and moreover, help you make more informed decisions. These 5 steps won't eliminate difficult decisions from our lives. However, they will definitely help us take decisions leading to better results. Critical thinking acts as a tool to help us test and validate our thinking process. It has the power to make the world a more reasonable place. Tadi video yang sudah kita lihat terkait dengan pengambilan keputusan. Demikian juga untuk presentasi dari kelompok 8 atau dengan capture 8 terkait decision making. Mungkin ke depannya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terkait pengambilan keputusan ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.
Makasih. Terima kasih, saya Nopi. Saya Tias. Sedian. Sampai ketemu lagi. Ya.